Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Romet? Kita kembali berjumpa dalam segmen Jelajah Leluhur. Tim Romet kali ini berkesempatan menjelajah makam Dawa. Makam leluhur ini berada di Desa Duku Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Makam Dawa atau yang kerap disebut makam Karangasem ini hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Tegal. Makam Dawa berada di tengah-tengah perkampungan di tepi Sungai Gu. Saat tim Romet tiba, ternyata komplek makam Dawa ini sedang dalam proses pemugaran. Kami di makam Dawa bertemu dengan Mbah Wanto, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Ia bercerita banyak tentang sejarah makam yang ada di komplek makam Dawa ini. Menurut Mbah Wanto, di komplek makam Dawa terdapat 5 nisan yang terbuat dari batu kuno. Keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu dan belum pernah diganti. Namun, jika melihat jejak sejarah yang tertulis dalam satu nisan tersebut, nampak tertulis lafal basmalah dan tulisan tahun 1678 Masehi. 5 nisan makam tersebut merupakan makam Kiai Durrahman, kemudian makam Kiai Jabar Lor, makam Mbah Sukendar, makam Mbah Hendro, dan makam Gama. Makam-makam ini letaknya sejajar tanpa bangunan. Tim Romet pun berbincang-bincang dengan Mbah Wanto seputar makam Dawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romet Bromya Medeni bersama saya Guntur Saketi di segmen Jelajah Leluhur. Kali ini kita berada di Desa Duku Salam, Kabupaten Tegal, dan kita berada di makam Dawa, tepatnya di Desa Duku Salam. Dan kita nanti ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh masyarakat, Mbah Wanto, yang akan mengungkap dan menceritakan asal muasal dari makam Dawa ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mbah Wanto, jangan lupa like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya. Dan kita langsung aja ngobrol dengan Mbah Wanto. Selamat sore Mbah. Selamat sore. Sehat nih Mbah? Alhamdulillah sehat. Keseharian apa nih Mbah? Keseharian saya di rumah saja Mas. Biasanya saya supir, saya ini sudah pensiun. Nggak supir lagi, tapi saya cuma di rumah. Nggak ada kegiatan apa-apa. Mbah, ini bisa diceritakan nggak Mbah? Di sini itu makam siapa aja Mbah yang ada? Nah, kalau dalam pemikiran saya atau hati saya atau karena saya sudah dikasih amanah dari Pak Kiai Durrahman dari Tulung Agung, saya berulang-ulang sering dimimpeni, itu enggak berbohong, saya memang benar-benar dimimpeni, terus impen saya itu enggak pernah meleset, ada kejadian terus. Kalau memang yang tidak percaya, jadi gini Mas, ini yang di sini itu makam sebenarnya itu Kiai Ageng Durrahman, keduanya di sini itu Kiai Ageng Jabar Lor, di sini itu Mbah Sukendar, Mbah Hendro, di sini Mbah Gama. Berarti ada 5 makam ya, makam di sini. Nah, setelah itu saya pernah dipimpin lagi karena ini sudah diklaim orang-orang yang tidak bertanggung jawab, katanya dikasih nama Sayyidi Durrahman bin Yahya dari katanya dari Tulung Agung. Nah, saya di batin saya atau pemikiran saya tidak terima karena saya warga sini, terus ngeklaim makam itu namanya di sininya Sayyidi Durrahman. Waktu itu saya jadi warga sini, pribumi Duku Salam sini nggak ada izin sama warga Duku Salam pribuminya. Dari lurah itu mau nyalon lurah Duku Salam, terus kebetulan Lurah Pak Yudi Mayor Marinir Jenjaka sudah pensiun, terus Pak Wahyudi datang ke rumah saya minta ingin jadi lurah. Saya bilangin Pak Wahyudi, jenengan sudah mantep mau jadi lurah Duku Salam, siap Bapak, mantep saya. Kalau sudah mantep, coba saya ingin minta saksi keluarganya jenengan dibawa
ke rumah saya biar nyaksenin. Alhamdulillah saya bilang sama Pak Wahyudi suruh renungin di hati, terus saya memanggil istilahnya Pak Kiai Rahman untuk masuk sukmanya di Pak Wahyudi. Alhamdulillah Pak Wahyudi bisa spontan nangis gelulu di situ. Katanya Pak Wahyudi, saya marinir dan Jaka tidak pernah nangis seperti ini. Alhamdulillah saya meresapi teman bahwa di situ ada makam keramat bener. Akhirnya setelah itu Mas Wahyudi nyalon, Mas Wahyudi sampai nanti jadi lurah insya Allah, tapi tolong saya nggak minta bayaran, nulungi jenengan supaya dari Salam. Saya bayarannya makam Duku Salam, Mbah Karangasem makam Dawa sama Mbah Duku Agung itu dipugar semampunya jenengan. Alhamdulillah Pak Wahyudi siap mau penugar. Lah ini sudah terlaksana, mau dipugar insya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala restui sampai rampung, tidak ada halangan suatu apapun. Nah setelah itu saya timpeni masalah ini, artinya makam itu pohon asem itu ada artinya Mas. Saya kan nggak tahu bro, dibilangi sama Pak Kiai Rahman istilah asem juga ada artinya kulub. Artinya apa Mbak? Artinya A itu artinya A di dalam, sem itu sembahan. Jadi makam ini artinya A di dalam sembahan kayak gitu Mas. Waktu saya dipenin, terus keduanya di sini ada pohon kemuning. Kemuning, pohon kemuning juga ada artinya Mas. Kemu artinya suci, geningnya kemudian cita. Kalau sudah suci banyu wudhu itu masuk ke makam keramat Mbah Kiai Rahman, itu jangan guyonan, kudu meresapi, merenungi apa yang dituju, apa yang mau diminta ke situ. Terus di sini ada pohon kepulanang Mas, karena orang sini warga Duku Salam nggak ngerti kepuh lanang, di situ kepuh wadon katanya, kepulanang kepuh wadon itu artinya aslinya bukan itu kepulanang kepuh wadon. Kalau di sini memang namanya bener pohon kepuh. Kepuh artinya sepuh, berarti makam ini makam sepuh, makam tua. Nah di situ sebelah timur pojokan itu ada pohon kepuh wadon, karena orang Duku Salam tidak ngerti namanya. Terus Kiai Rahman yang menjelaskan itu bukan kepuh wadon, itu namanya widasari, pohon widasari. Wida artinya perempuan, sari itu artinya rasa, berarti itu yang namanya pohon kepuh wadon, itu namanya aslinya widasari. Nah, terus kedua tahun ke depannya saya timpeni lagi di sini, saya ngedung-ngedung makam sini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, terus di bawahnya ada tahunnya Mas. Tahunnya 1678 itu jelas di kepalanya, itu didengarnya itu ada terus itu, terus di atasnya juga ada bagama. Oh berarti ini yang ngeropeni gaman itu juga namanya bagama. Di bagamanya sisa dipendam di sini kayak gitu Mas. Nah, terus selanjutnya saya timpeni sama makam yang satu Mbah Ketua Agung. Kalau Mbah Ketua Agung itu bukan nama orang Mas. Mbah Ketua itu artinya mahkota, Agung itu artinya kebesaran. Itu naro kota kebesaran itu, mahkotanya ditaruh di situ. Terus orangnya pergi ke Jawa Barat, ke Sultan Cirebon kayak gitu Mas. Dari yang ditaruh di tiler di situ, yang ditinggal itu ibunya namanya Ibu Siti Murjan Sumadia Nurajo nama lengkapnya, karena itu orang Jawa ahli petungnya Keraton Demak. Nah itu punya anak satu itu nama Mbak Raras Drio lengkapnya itu di pohon iwil-iwil. Pohon iwil-iwilnya itu pohon yang sepuhnya sudah rempak, sudah mati rubuh. Terus tukulnya itu ada tukul lagi Mas. Tukul lagi itu tukulnya bukan dari biji, tukulnya itu dari oyot. Jadi oyotnya itu tukul, terus sekarang masih ada iwil-iwilnya, jadi tukulnya anaknya. Jadi pohon iwil itu juga ada artinya. Orang dulu nggak ngerti karena buaya ditarik di benang, terus ada angin diterbangkan itu taruh apa buahnya kriwil gitu. Namanya itu pohon iwil-iwil. Tapi pohon iwil-iwil nanti artinya beda. Padahal itu pohon iwil, cuman itu pohon iwil. Ikatan wilayah, berarti makam itu ikatan wilayah Duku Salam, artinya seperti itu Mas. Insya Allah impiannya dari alamat Mbah Kiai Rahman, mudah-mudahan itu nggak meleset, memang benar-benar nyata.
memang kayak gitu mas ceritanya di sini. Pak Kiai Abdurrahman itu aslinya dari mana dan kok sampai ke Tegal itu? Ceritanya gini mas, dia waktu itu kan waktu zaman dulu kan lagi gawat istilah peperangan mas ya. Terus dari itu Jawa Timur itu Tulungagung ke sini orang 5 mas, itu yang 3 itu kemana saya kurang tahu, kurang jelas karena naik ngasih amanatnya itu sih. Terus manggung di sini sampai ngaji di sini, ada muridnya lah, ada santrinya di sini, santrinya banyak di sini. Terus itu nemoni sama sesepuh sini namanya itu Mbak Sukendar, yang kedua Mbak Hendro, itu asli warga sini mas. Sebelum ada saya, sebelum ada bapak saya, mbak saya itu sudah ada itu mas, ceritanya tuh sudah mengajari itu menyebar agama Islam di sini. Terus itu waktu itu zaman Belanda, itu Belanda di sini itu dagang mas, bukan menyerang. Belanda itu dagang, barang dagang itu rasa kepenak, terus akhirnya menjajah di Indonesia mas, ceritanya seperti itu dulunya kayak gitu. Tapi saya dijelasin itu saya sama itu Pak Kiai Abdurrahman cuman kayak gitu mas. Jadi selanjutnya saya impen itu buntu sih mas. Jadi kan saya Kiai Abdurrahman aslinya dari mana? Aslinya dari Tulungagung. Mbak Kiai Abdurrahman, Kiai Jabarlor itu yang menjabar-jabarna mas, artinya tekannya bisa nebuk desa tekannya dikasih lor, soalnya tekannya itu datang ke sini tekannya sih dari lor mas, jadi dari kiaran lor. Jadi wong Jawa kemudian kan dari gampangan begini Kiai Jabarlor kayak. Jadi ini Kiai Jabar karena jabar-jabarna jelas-jelas nah artinya sama warga Tugu Salam waktu itu. Waktu zaman itu terus tahunnya di sini juga tahun udah ratusan tahun sih mas ya, tahunnya 1678 itu memang didengar situ, itu memang ada tahunnya itu. Terus ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Kalau makam Kiai Abdurrahman itu dari dulu ya memang batunya itu atau? Batunya itu mas, tidak dirubah. Kemarin batu itunya hilang mas, yang tatakan untuk taruh menyan sih dulu menyannya nggak seperti ini mas. Menyannya menyan yang itu yang dibakar kubur-kubur itu terus ditaruh di tatakan batu kepeng. Batu kepengnya enggak ada, terus lurahnya ke situ mencari itu, duduk-duduk, lepas duduk langsung kebetulan itunya ada, terus ditaruh satu itu ada lagi itu di situ. Memang tengernya asli kayak gitu. Di Bagduagu juga tengernya seperti itu. Itu kemungkinan berarti tahun berapa Pak Kiai Abdurrahman itu kesininya tuh kan mengikuti ini mas, sudah ada ini mas, sudah tahunnya ini itu memang sudah ada makam ini, berarti tahunnya mengikuti ini. Tahunnya berarti kemungkinan sudah tidak adanya, sudah tahunnya juga ini kemungkinan 1678 ya, 1678 karena langsung sih ini apa itu meninggal dunia. Terus maka gomanya ditaruh di sini, dipendam di sini, terus langsung dibikin tahunnya di sini. Tapi ini mas, Ma'amun Sewu, walaupun ini batunya seperti ini, waktu nang mimpi saya itu batunya nggak seperti ini mas. Batunya ini aslinya memang ini, tapi batunya melung-melung ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kedua saya nang kodame kayak gue mas. Kodame. Tapi kalau yang di gedung itu asli ada tulisan asli. Tulisannya di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, dan di bawahnya tahun 1678. Itu bulan-bulannya enggak ada mas. Saya tahunya itu itu pahatan. Iya, pahatan ya, zaman kuna itu. Pak, selain Kiai Abdurrahman tadi terus gitu Mbak Sukendar, satunya Mbak Jabar. Itu asli warga sini mas. Warga sini tapi orang sakti itu. Orang sakti warga sini. Sebelum ada saya, mbak saya, bapak saya tuh sudah dari itu mas. Nah ini yang satunya? Yang satunya ini Mbak Gema. Itu kan Kiai Jabarlor, Kiai Abdurrahman, Kiai Jabarlor, Mbak Sukendar, Mbak Hendro, Mbak Gema. Ini berarti orang sini semua? Orang sini ya. Ini yang miara pusakanya itu Mbak Kiai Abdurrahman ini, Mbak Gema. Sisan gemanya dipendam di sini. Sisan itu pusakanya di sini. Pak, kalau apa ya kelebihan dari Mbah Abdurrahman itu apa sih Pak? Kelebihannya itu bela diri mas. Karena pencak silat istilahnya bisa mabur mas ini mas. Berarti pencak silat Cimande
itu bisa mas ini bawa si Rohman, delegate Rohman, terus bisa jalan di itulah di tembok kayak gitu kelebihannya ini. Terus pakai sabuk inten mas, itu pakainya anu apa itu kulitnya kulit sapi memang betul, di sini ada itu tulisannya itu betul. Terus lah itu gini anu apa nih lo sabuk karena apa kamu harum apa ya kayaknya sing lekane ya gue itu emas mas, pakainya emas ya. Berarti pernah lihat langsung atau saya lihat langsung mas. Pusakanya juga di sini, namanya pusaka looknya 3, ada bolongannya berarti combong, namanya itu parikesit mas, sudah di saya. Terus Pak Lurah kalau mau jadi lurah itu harus menggunakan sari gabah nanti kali gabahnya sholat malam nanti diwiridin, disebacai surat ikhlas ping 300. Terus nanti setelah itu disebarkan arah kidul, lor, kulon, wetan, ya pojok-pojok kayak gitu. Karena parikesit itu yang dimakan orang hampir sedunia itu saya. Jadi saya akan menggugah hatinya warga Darussalam supaya ayo berduyung-duyung memilih pemerintahan Pak Wahyudi kayak gitu. Makanya saya pesan ke Pak Wahyudi, kalau jadi lurah tidak peduli itu anak, itu saudara, kalau memang salah harus salah. Perintahnya seperti itu mas. Di sini naik pangsit seperti itu. Kalau sama saya, terus saya tak bicarakan sama Pak Lurah Wahyudi, alhamdulillah sampai Pak Lurah Wahyudi jadi Kades Darussalam. Nah, seperti itu mas. Pak, ini apa namanya, mulai rame tahu ada makam keramat itu tahun berapa nih? Rame orang kesini. Kalau rame masalah ini mas, istilahnya waktu itu Presiden apa itu Soeharto itu sudah rame mas, sudah di Holi di Sedekah Bumi ini itu sudah rame. Sebelum Pak Soeharto itu apa jadi presiden itu di sini sudah rame. Malah itu apa kuncinya itu Mbak Warto itu orang Darussalam itu nggak ngerti panggilnya itu Mbak Warto semua. Mbak Warto nama satu itu untuk orang 2, Mbak Warto sama itu suami istri, tapi manggilnya cuma 1, Mbak Warto lanang apa Mbak Warto. Padahal Mbak Warto itu orang Darussalam nggak mengerti. Padahal itu Mbak Warto itu namanya aslinya Duma. Itu yang juru kunci pertama. Iya, juru kunci pertama yang laki-laki itu namanya Mbak Warto itu Duma bukan Warto. Warto itu julukan mas. Nah, itu bojonya Mbak Warto namanya yang perempuannya itu istrinya namanya Mbak Tanyu. Itu sebelumnya Mbak Tanyu, Mbak Warto sudah mati, itu katanya Bapak Warsat sini mas aslinya. Bapak Warsat itu akhirnya juru kunci keduanya. Mbak Wirsat bukan Mbak Wirsat itu. Jadi juara kunci pertama itu Mbak Warto. Umumnya juga Mbak Warto sudah ratusan lebih mas. Itu Mbak Warto. Tapi semenengnya di dunia rame sering diserai waktu Presiden Soeharto itu sudah rame mas di sini. Tapi cuman ramenya tuh hanya sekedar untuk selamatan terhina di sini. Yang memimpin itu Mbak Warto, yang namanya itu Mbak Duma itu Mbak Warto. Kunci sini makam Mandawa. Nah, barang setelah ada Presiden Soeharto itu sering diholi rame di atau apa nggak bikin gunung-gunungan rame-rame lah pakai oncor gitu, karena waktu dulu kan belum ada listrik ya mas. Jadi pakai oncor. Yang kayak kurang tahu, pokoknya saya ingat itu Pak Soeharto sudah jadi presiden itu. Nah, sampai sekarang tradisi itu masih jalan terus mas. Kemarin juga rame ditangkapin itu apa itu Golet dalangnya Darso juga. Terus di arak-arak mas itu jalan-jalan mana muter-muter. Iya, malah baru tahun bulan wingi itu di arak-arak gitu. Berarti itu kalau hall setiap apa Pak? Bulan apa? Kalau hall itu setiap bulan Suro mas, bulan Suro. Satu Suro iya. Itu rame-rame rolasan itu sudah selamatan di sini. Itu Pak, kalau Karoma Mbak Abdurrahman sendiri selain itu apa? Ya itu karomanya kalau itu saya karomanya berapa anu sih masih berarti ya kalau saya lihat waktu itu kalau memang ibaratnya pakai seragam itu kalau kiai umum pakai baju koko,
terus bawahnya sarung biasa, itu senengannya sorbannya juga layernya itu pakainya hijau. Terus kalau memang itu mengeluarkan khususnya itu intinya Mas, baju intinya tuh pakai kayak apa di Diponegoro itu orangnya mengeluarkan sinar putih liklak Mas. Jadi badan sampai bawah itu bercahaya sinar putih semua, seperti Pangeran Diponegoro, semua itu putih semua. Itu saya. Jadi selain peninggalan makam ada peninggalan lainnya, misalnya barang-barang atau apa, dulu sempat ada sungkup di sini atau apa? Kalau sungkup saya belum dikasih tahu sama Kiai Abdurrahman. Saya yang tahu itu pusaka-pusaka itu semuanya itu ditaruh di sini Mas, ditaruh di sini, belum di sini. Jadi Kiai Abdurrahman itu jangan diubah-ubah, tetap jangan digeser, tetap di sini. Saya dibilangi seperti itu. Nah waktu itu Mas di sini karena ini apa itu di jog-jog-jog-jog potong-potong cilik di jog terus apa kadang-kala Kiai Abdurrahman itu pindah ke Mingkrik, itu persanggrahan Mingkrik situ, kadang-kala ke sini, kadang-kala ke situ, karena di sini masih kotor sih Mas. Kadang-kala ya ayam ya bocah pada belayang di sini, terus kotoran air limbah juga diilikan ke sini sampai Kiai Abdurrahman ngimpin saya Mas. Ya memang bukti gak meleset. Itu meninggal dunia, sebelum meninggal dunia saya sudah bilang sama warga sini Mas, Tanpa sakit Mas, iya tanpa sakit, lagi kerja langsung meninggal Mas, di kerja PM di situ. Saya sudah nuturi bilang seperti itu lah. Nah ini mulai dibangun berarti dari mana, anggarannya atau mungkin nanti seperti apa Mas? Masalah anggaran gini Mas, kalau Pak Lurah waktu itu gaji Lurah bisa banyak lah, karena gaji Lurah ya mesti otomatis uangnya banyak kok Mas ya, keluarannya ya. Itu belum ada uang. Terus saya kebetulan ada tower di masjid Mas, tower masjid itu nyewa tower itu di tempatnya masjid itu sewanya itu jumlahnya perkiraan saya waktu itu saya lupa sih ya 315 juta Mas kayaknya. Terus dibagi itu diatur sama pelindung Pak Lurah, itu dibagi dikumpulkan ke balai desa, dibagi untuk kena dampak dehidrasi itu ya, lingkungan. Insya Allah ini Pak Lurah lagi usaha untuk nambahi dana untuk itu membangun ini ya, kurang lebih mamanya Pak Lurah lagi cari dana kira-kira 100 juta katanya. Memang suksesnya ini 1 juta itu makam dua untuk melanjutkan sampai habis berdiri. Kayak apalah saya kurang tahu bentuknya, saya yang ngatur itu, yang mau rencana ini Pak Lurah sih, jadi saya kan cuman dulu selawi. Pak nanti ke depan mau seperti apa nih bangunannya? Bangunannya ini di sini juga mau dikasih Bu Mas itu seperti rumah di sini lah. Ini untuk ziarah isi di luar itu nanti ada pintu di situ, terus ada jendela di situ rencananya Pak Lurah. Jadi kalau nanti di makam dikunci nanti kan orang ziarah ini nanti di luarnya di sini ya. Rencananya Pak Lurah seperti itu. Tapi ini lokasi makamnya tetap sama? Tetap sama seperti itu. Tapi kalau di sana itu nggak seperti ini Mas. Kalau ini kalau nomor 20 itu lain, nanti beda kalau di sana. Mbah Wanto, matur suwun nih, ngobrol-ngobrol luar biasa sekali. Mugi-mugi tetap lestari, tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Amin. Sedulur, demikianlah ngobrol-ngobrol kita dengan Mbah Wanto yang merupakan pelestari ya, pelestari untuk makam Jawa di Desa Dukuh Salam, Kabupaten Tegal. Jangan lupa like, comment, dan share video sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.